Farhan nih dari psikolog associate APDC. Oke deh kalau gitu, tanpa menunggu lama lagi, kita langsung invite pembicara kita malam hari ini. Stay tune ya teman-teman. Halo, selamat malam Kak Desi. Halo, selamat Assalamualaikum. malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup jelas ya? Jelas-jelas kok. Oke. Soalnya ini cuma sebelahnya lagi mati. Oke. Oke, ini aku panggil Kak Desi aja atau ada panggilan lain? Nggak ada, kebetulan nama saya cuma satu, Desi. Jadi Desi aja. Oke oke, siap Kak Desi. Oke, Oke. mungkin Kak Desi boleh nih perkenalan dulu nih sama Positive People, mungkin yang baru kenal sama Kak Desi dan pengen kenal lebih lanjut nih, gimana Kak Desi? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Saya Desi Santi ya, saya psikolog klinis dewasa. Jadi praktek selama ini menangani kasus-kasusnya orang dewasa ya, termasuk berarti diantaranya tentang hubungan ya, pernikahan ya, atau komunikasi dan lain sebagainya. Ya, masalah klinis juga. Saya sendiri sudah menikah kurang lebih, bukan kurang lebih ding, mau 20 tahun ini, waduh. Angkanya pas ya, Wow. 20 tahun gitu ya. Punya dua anak perempuan, satu menjelang dewasa muda, yang satu masih 7 tahun ya, jadi jaraknya 12 tahun. Kurang lebih itu ya Nana ya. Oke, terima kasih Kak Desi perkenalannya. Wah, dari pengalamannya nih pasti udah luar biasa banget ya teman-teman. Menjalin hubungan selama 20 tahun itu pasti proses yang panjang ya Kak Desi ya. Nah, Banget. oke Kak Desi, mungkin Hmm, akhir-akhir ini gitu ya kata toxic relationship itu mungkin lagi rame diperbincangkan, apalagi mm-mm. di masa pandemi ini ya mungkin banyak orang yang menjalin hubungannya itu jarak jauh. Jadi mungkin masalah-masalah yang terjadi apalagi terkait komunikasi gitu ya lebih sering terjadi dan muncul gitu. Nah, menurut Kak Desi sendiri nih apa sih tanggapan Kak Desi terkait dengan fenomena dari hubungan yang toksik itu? Aduh, ini mohon maaf ya, tiba-tiba lampunya mati Oke, jadi agak gelap. nggak Nggak apa-apa. apa-apa ya, Ya, beralih lampunya aja deh. Nah, gini aja deh. Oke. oke. Oke, sorry. Tadi gimana? Boleh pertanyaan boleh diulang? Oke, mungkin apa sih tanggapan Kak Desi tentang hubungan yang toksik itu sendiri Oh, ya? hubungan Mungkin toksik lagi sekarang ini rame ya. gitu ya, dirasakan sama teman-teman positive people di sini, terutama juga semenjak pandemi kan jadi jarang untuk bisa ketemu atau mungkin banyak Mm-mm. yang LDR gitu, dimana mungkin kalau kita LDR tuh lebih banyak gitu ya kasus mungkin masalah-masalah yang terjadi karena kan yang namanya komunikasinya juga semakin terbatas dan mungkin dari masalah komunikasi pun bisa merembet masalah kemana-mana kayak gitu. Oke. Nah, belakangan mungkin bangsa 2 tahunan belakang ini ya, kayaknya toxic tuh lagi banyak disebut gitu ya, entah toxic relationship lah, Benar. toxic parenting lah, sampai ke toxic positivity lah, ada gitu banyak ya. Nah, kalau saya melihat fenomenanya tuh kenapa disebut toxic, karena awalnya seolah-olah tidak disadari gitu loh, tidak disadari oleh si empunya, si yang menjalaninya itu bahwa itu ternyata merugikan gitu ya, merugikan dirinya Hmm. sendiri. Racun tuh kan begitu ya, maksudnya efeknya tuh nggak langsung gitu, efeknya nggak langsung. Efeknya tuh bisa yang kayak perlahan-lahan gitu kan, sama kayak orang ya secara fisik ya, kalau kayak keracunan makanan itu kan nggak melulu yang langsung reaktif gitu ya, yang langsung bereaksi tubuhnya, yang langsung dampak negatifnya kena gitu, nggak melulu kayak begitu. Ada yang reaksinya tuh setelah sekian lama gitu. Nah, mungkin yang menarik di sini toksiknya itu adalah yang menarik di sini dalam hal kesehatan mental juga seperti itu. Yang mana awal-awal mungkin kalau dalam hubungan gitu ya, eh, kelihatannya bukan sesuatu yang merugikan gitu ya. Ibaratnya kayak kelihatannya ya Hmm. ya konflik konflik pasangan biasa gitu ya. Memang seyogyanya dialami gitu ya. Tapi ternyata setelah dilihat-lihat kok eh,
merasuknya lebih jauh gitu, merusak dirinya itu kok lebih jauh gitu. Mungkin jadi kalau misalnya yang bukan toksik ya, artinya kalau pasangan itu kan konflik ya, banyak ya yang menyebabkan Mhm. apa namanya, kekacauan itu kan konflik gitu. Itu kan jelas ya. Benar. Kalau misalnya nggak cocok Mhm. itu banyak konflik itu jelas gitu. Kalau toksik tuh kayak kelihatannya ya oke-oke aja, kelihatannya bisa-bisa aja ya. Kalau ada apa namanya, ada masalah itu kan suatu hal yang lumrah gitu. Jadi kayak dibiarin, padahal itu sebenarnya merugikan, seringkali sih lebih merugikan salah satu pihak ya, ketimbang dua belah pihak. Oke. Tapi kan kalau namanya hubungan tuh pasti dua-dua belah pihak berpengaruh gitu ya. Hmm, oke, setuju banget sih sama penjelasan Kak Desi. Sering kali tuh yang namanya toxic relationship itu nggak kita sadari gitu ya Kak. Itu tuh Mm-mm. lebih ke orang-orang menganggap itu normal, padahal sebenarnya itu tuh nggak baik gitu. Setuju banget nih Mm-mm. teman-teman. Mungkin di sini kita harus mulai aware gitu ya terkait apa aja sih sebenarnya hubungan yang toksik itu tuh tanda-tandanya seperti apa. Nah, mungkin Kak Desi bisa dikasih informasi ke positive people di sini. Apa aja sih Kak tanda-tanda kalau hubungan kita ini toxic nih, biar positive people bisa makin aware ke depannya. Nah, kita kan kalau berhubungan itu pasti ada yang dituju ya. Maksudnya kenapa kita berhubungan dengan Hmm. orang tersebut gitu. Karena kita mencari kenyamanan, mencari kesenangan, berharap mendapatkan kasih sayang, yang mana semua itu tujuannya ya hanya untuk ke arah yang lebih baik gitu kan. Ke arah Hmm. sesuatu yang berkembang gitu, menjadi diri kita yang semakin berkembang. Intinya maju ke depan gitu sebenarnya. Gitu kan sebenarnya maju ke depan. Nah, eh, kalau ada yang toksik gitu, secara tidak disadari apalagi, itu sebenarnya membuat ke arah yang sebaliknya gitu. Yang Oh, dikira hubungannya tuh baik-baik aja gitu ya. Nggak apa-apa kok, dia sayang sama saya sayang sama dia gitu. Tapi tidak membuat eh, hubungannya itu ya, masing-masing pasangan tidak membuat pasangannya untuk berkembang ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih maju, ke arah yang lebih positif gitu. Entah hmm. stuck di tempat atau justru malah mundur gitu. Nah, Oh, ini yang membuat orang tuh kayak nggak sadar gitu, nggak menyadari bahwa itu yang terjadi gitu. Nah, hmm. padahal kalau udah diperhatiin sebenarnya ditanya nih, memang kamu ya oke, dia kelihatannya sayang sama kamu gitu kan, dia perhatian gitu. Tapi Hmm. ada saat-saat di mana sebenarnya dia juga sering bikin bukan sering membuat kita jadi nggak percaya diri gitu. Ketika mau melangkah jadi apa-apa, enggak, saya nggak bisa gitu. Jadi mau maju padahal, tapi kayak kayak kaki tuh kayak ada yang nahan gitu loh. Kayak Hmm. bikin kita mau ngelangkah tapi nggak berani gitu. Itu kan menghambat seseorang untuk berkembang atau untuk maju gitu sebenarnya ya. Contoh Hmm. nih mungkin yang sering ya kalau dialami tuh kayak misalnya dia mau salah satu pasangan nih ya mau sekolah gitu ya ke jenjang yang lebih tinggi dan misalnya di luar Hmm. kota atau di luar negeri gitu kan. Terus pasangannya sedih dong ditinggal ya kan. Kamu mau pergi Hmm. ya? Emang kamu nggak sayang ya sama aku ya ninggalin aku gitu kan? Nah itu kan jadi ngerasa bersalah kan? Aduh bukannya aku nggak sayang tapi gimana ya? Terus akhirnya dia jadi nggak jadi pergi karena nggak mau dibilang nggak sayang. Tapi ya dia jadi nggak jadi bisa mendapatkan pendidikan di luar negeri itu gitu atau di luar kota itu yang lebih baik gitu kan. Jadi dibuat seolah-olah kayak di twist gitu loh, diputar balikan kok dia jadi nggak sayang padahal maksudnya dia adalah bukan untuk meninggalkan tapi kan untuk mengembangkan dirinya, tapi menjadi sesuatu hal yang terbalik dan niatan dia untuk mengembangkan dirinya tuh jadi tidak terlaksana gitu. Oke, oke. Wah, berarti nih kalau bisa aku highlight gitu ya, Hmm. hubungan yang toksik itu adalah di mana ketika kita pasangan kita Hmm. misalnya kita mau pasangan kita itu tidak berkembang gitu ya, tidak bisa Hmm. berproses juga, justru kalau toksik itu di mana hubungan kita tuh stuck atau mungkin malah mundur. Jadi Ya. kitanya
nggak bisa, mungkin self improvement, kita nggak ada kemajuan, nggak ada Hmm. progres. Nah di situ mungkin teman-teman positive people bisa mulai lebih aware nih, bisa evaluasi lagi nih, apakah hubungan kita sudah healthy atau belum. Oke. Nah ngomongin tadi soal salah satu hubungan yang toksik itu kan misalnya berselingkuh gitu ya. Nah, Ya. kenapa sih Kak Desi, pasangan kita itu bisa sampai berselingkuh? Karena topik ini tuh banyak banget ditanyain sama positive people kebetulan. Nah, pertanyaan kenapa seseorang bisa selingkuh itu hanya Tuhan yang tahu. Maksudnya gini, lebih kepada eh, kita kan psikologi ini mempelajari perilaku manusia ya. Kenapa dia melakukan sesuatu gitu. Memang kita berusaha untuk mempelajari itu gitu. Artinya kita memang berusaha memahami kenapa seseorang melakukan sesuatu gitu. Tapi dari situ pun kita tahu bahwa motivasi setiap orang melakukan satu hal kegiatan itu bisa beraneka ragam gitu. Bisa sangat bervariasi, bisa macam-macam. Satu orang melakukan hal yang sama, motivasinya pasti beda-beda gitu. Jangankan selingkuh deh, orang mau menikah gitu ya, mau menikah atau memilih pasangan si A gitu. Alasan dia mau menikah orang kan macam-macam ya. Ada yang emang karena dia ingin hidup sama orang tersebut gitu. Ada yang ingin ya udah deh karena udah dipaksa orang tua menikah saya menikah gitu. Ada yang pengen keluar dari rumah, biarin dia nikah aja penting keluar dari rumah gitu. Ada yang emang pengen punya anak aja gitu, menikah. Macam-macam dan sangat bervariasi gitu ya. Sehingga kita tidak bisa benar-benar uh, pinpoint ya, kita merujuk bahwa oh dia melakukan sesuatu karena A gitu. Hmm. Itu bisa kita lakukan kalau kita sudah mendapatkan informasi lainnya dari orang tersebut gitu ya. Jadi kalau ditanya kenapa orang selingkuh, ya harus dilihat dulu siapa yang Banyak melakukan, iya, siapa yang iya, melakukan, iya. kapan dia melakukannya, dengan siapa dia melakukannya, berapa lama, itu banyak gitu cerita yang harus kita tangkap Hmm. gitu. Tetapi memang bisa dilihat secara umum ya, secara umum. Secara umum tuh gini, uh, orang kita nih manusia itu kan berpasang-pasangan karena berusaha untuk mencari sesuatu gitu ya, mencari sesuatu yang bisa mm, memenuhi kebutuhan hidupnya gitu loh. Ada sesuatu yang kita butuhkan yang kita berharap bisa dipenuhi oleh orang tersebut gitu ya. Jadi hubungannya kan resiprokal gitu, jadi saling memberi gitu kan. Jadi kita berharap sesuatu dari seseorang tersebut sehingga dia bisa memberikannya kepada kita. Nah, yang paling lumrah, bukan lumrah, yang sering juga terjadi adalah ketika dia berpasangan, tapi dia tidak merasa mendapatkan yang dia butuhkan itu dari si pasangan, gitu. Sehingga ya dicarilah dari yang lain, gitu kan. Dia cari ke yang lain, oh, dari pasangan saya nggak dapet, ya udah mungkin saya cari dari orang lain, gitu. Itu penjelasan yang paling masuk akal, gitu ya. Kenapa dia nyari ya sama kan? Kalau misalnya seseorang nyari makan nih ya, dia lapar di rumahnya cari makan, di dapurnya nggak ada makanan, di kulkasnya nggak ada makanan, terus dia kemana? Ya keluar rumah ya kan. Maksudnya cari Iya, keluar iya. rumah, cari makanan yang ada yang lainnya gitu kan. Jadi karena memang fitrahnya kita manusia itu kan survival ya. Jadi kita Hmm. berusaha untuk memenuhi apa yang kita butuhkan, gitu, mencari apa yang kita butuhkan. Jadi ketika harapannya adalah pasangan saling memberikan atau memenuhi kebutuhan, dan salah satu pihak ternyata merasa kebutuhan itu tidak terpenuhi, menjadi suatu hal yang ya apa ya, jadi kayak masuk akal. Oh ya dia cari keluar dari tempat itu gitu. Seringkali seperti itu. Walaupun alasan lain sih ada juga gitu ya, yang tanpa alasan gitu, bahkan ya emang pengen aja gitu. Ya ada juga. Tapi Benar-benar. banyak kasus seperti itu. Mhm. Oke. Hmm. Oke, nah setuju banget terkait dengan alasan berselingkuh itu bisa jadi sangat variatif, tiap orangnya bisa berbeda-beda, punya alasannya masing-masing. Tapi mungkin secara general mungkin karena dalam suatu hubungan itu salah satu pasangannya belum bisa memenuhi
kebutuhan pasangan yang lain. Tapi mungkin Mm-mm. yang namanya selingkuh itu, kalau misal kasusnya seperti itu kan, pasangan yang merasa tadi belum bisa memenuhi kebutuhan kan jadi mempertanyakan self worth-nya gitu ya. Sebenarnya aku Ya, nih kurang mm-mm. apa, seperti itu ya Betul. Kak Desi ya. Tapi Mm. mungkin perlu kita ingatkan lagi gitu ya Kak Desi. Sebenarnya yang namanya selingkuh itu kan, maupun ya kita sebagai manusia kan pasti juga punya kekurangan. Nah, ketika pasangan kita berselingkuh itu tuh lebih ke apakah bisa kita, kalau kita bilang itu lebih ke pilihan dia gitu ya, karena kita mau Mm. nggak mau kan pasti juga punya kekurangan gitu. Ya, betul. Nah, betul ya. Jadi kalau tadi saya bilang kan memang kita punya kecenderungan untuk berharap kebutuhan kita dipenuhi oleh pasangan, gitu ya. Nah, tetapi bukan berarti misalnya kayak tadi ya, wah kalau kebutuhan saya tidak dipenuhi oleh pasangan, ya udah saya cari keluar gitu, misalnya cari keluar gitu. Kemudian misalnya terjadi perselingkuhan, lalu dia menyalahkan, ya kamu sih nggak memenuhi kebutuhan saya gitu. Itu yang terjadi pada toksik tuh gitu. Dia yang melakukan, dia yang nyalahin orang lain gitu kan. Maksudnya ya saya kenapa melakukan ini kan habis kamu nggak begini-begini, kamu nggak begitu-begitu gitu. Lalu pasangan yang udahlah diselingkuhi merasa bersalah pula gitu kan. Nah, itu yang toksik tuh banyak kan kayak begitu gitu. Udahlah dia menjadi korban, disalahin pula gitu atas kejadian buruknya itu gitu. Nah, betul tadi Ana bilang bahwa kita dalam hidup ini punya yang namanya privilege ya, suatu privilege besar sebagai manusia yang punya akal adalah apa? Kebebasan untuk memilih gitu. Kita punya kuasa untuk memilih aksi kita atau perilaku kita apa yang akan kita ambil gitu ya. Jadi karena kita punya otak, kita punya kemampuan untuk mikir apakah perilaku yang akan kita lakukan tersebut memberi kebaikan atau tidak gitu. Jadi kita kan bukan manusia barbar atau hewan ya, atau misalnya binatang yang mikirnya nggak panjang gitu kan, yang langsung gitu, enggak. Tapi kita punya akal dan punya hati gitu. Makanya ketika let's say dia merasa, aduh saya tidak mendapatkan kebutuhan saya dari pasangan nih, saya harus cari dari luar gitu. Ya nggak serta merta, ya udah deh selingkuh, nggak serta merta begitu gitu kan, ada prosesnya. Orang yang menikah aja bisa bercerai gitu kan, artinya memang ada prosesnya yang dibolehkan gitu ya, ada prosesnya yang dibolehkan yang bisa dilakukan secara baik gitu. Nah tetapi ketika dia melakukan sesuatu hal yang buruk ya, kalau selingkuh itu kita bisa bilang buruk ya, karena kan terkait merusak kepercayaan, lalu berkhianat gitu ya. Nah, artinya dia memutuskan untuk melakukan perilaku yang tidak baik tersebut. Nah, itu yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya orang tersebut yang melakukan ya. Jadi, kalaupun dia misalnya, dia bilang, contoh deh yang sering terjadi nih ya, kasus yang umum misalnya pas suami istri, lalu suaminya selingkuh, terus tapi alih-alih dia bilang ya kamu sih nggak pernah ada di rumah, nggak pernah melayani saya gitu kan, nggak pernah perhatiin saya gitu, jadi dia cari dari wanita lain gitu misalnya. Loh, ya tapi kan kamu si suami punya pilihan gitu untuk dibicarakan, dicari solusinya dengan si istri, bukan yang langsung serta-merta mengambil tindakan sendiri untuk cari keluar gitu. Jadi memang betul itu tanggung jawab dia sepenuhnya yang melakukan perilaku tersebut gitu. Oke. Nah, ini sudah cukup jelas nih Positive People di sini. Keren banget penjelasannya, aku jadi lebih terinsight juga nih Mbak Desi. Nah, ngomongin soal selingkuh nih, biasanya kan yang namanya cewek gitu ya, biasanya tuh sering curigaan nih Mbak Desi. Gimana sih Mbak cara ngurangin rasa curigaan itu? Ini juga sering ditanyain sama Positive People. Nah, ya. Nah, curiga atau ya ini berarti trust issue ya, masalah trust issue. Tadi saya sudah mention bahwa kita ini sebenarnya dalam hidup itu adalah it's all about choice gitu loh. Kita tuh dalam hidup tuh memilih, gitu, selalu memilih. Gitu. Kita punya kemampuan dan memang sudah diberi kemampuan ya untuk memilih, gitu ya. Dari sisi spiritual kan juga
ya maksudnya kita kayak punya gini, mau pilih agama apa, mau menjalankan Hmm. keagamaannya seperti apa. Ya kalau di Muslim mau sholat mau enggak itu kan semua pilihannya dia. Walaupun ada Hmm. keharusan, kewajiban tuh ada diberikan, tapi tetap ujung-ujungnya kan pilihan dia ya, mau ngejalanin mau enggak gitu ya. Pilihan, semua tuh pilihan. Hmm. Unless kita benar-benar kayak ditodong pakai pistol di kepala gitu kan, itu kan ada pilihan namanya. Tapi kalau kita kan dalam salah kehidupan tuh ada pilihan ya. Nah, termasuk soal trust issue ini gitu. Hmm. Itu adalah pilihan. Kamu memilih untuk mau percaya pada pasanganmu atau tidak gitu. Kalau kita bicara percaya, percaya itu kan sesuatu yang apa ya, nggak, bukan evidence based ya. Jadi bisa dibilang nggak ada bukti gitu. Kalau sesuatu yang ada bukti itu bukan percaya, itu ya udah fakta gitu kan. Bukan sesuatu yang harus dipercaya atau tidak dipercaya itu. Misalnya kayak aku melihat kerudungnya Nana berwarna biru. Apakah aku percaya bahwa kerudungmu warna biru atau bukan gitu? Itu bukan masalah percaya nggak percaya, itu kalau memang udah kelihatan gitu kan, itu adalah fakta. Tapi kalau percaya atau tidak percaya, misalnya aku mau mempercaya bahwa Nana sekarang sedang pakai rok berwarna putih gitu. Dia aku nggak kelihatan, di kita nggak kelihatan, tapi aku punya pilihan untuk percaya atau tidak gitu ya. Nah, Oke. itu sesuatu yang aku nggak bisa lihat. Nah, itu adalah pilihan, pilihan kita mau percaya atau tidak. Nah, dalam hubungan ya, khususnya yang sudah dalam pernikahan ya, memang itu tidak mudah. Tetapi kalau kita hidup dalam terus curiga gitu ya, nggak percayaan gitu kan, bawaannya pengen tahu terus, capek loh, itu capek dan itu melelahkan. Kita nanyain terus, udahlah dijawab, belum tentu percaya juga. Karena dia nanya kan, kamu di mana gitu kan, aku di kantor, ah bohong gitu. Lah, udah nanya dijawab masih juga nggak percaya gitu kan. Itu capek bener, udah dikasih nih ada video call-nya, ah itu bohong pasti cuma virtual background, masih juga nggak percaya. Ya kan, itu pilihan ya, pilihan kita mau percaya atau tidak pada pasangan kita. Nah, uh, diucapkan ini memang mudah, tapi sebenarnya dijalani juga bisa semudah itu kok gitu loh. Kita tinggal benar-benar, oh ya saya percaya sama kamu, apa yang kamu ucapkan itu saya percaya kata-katamu gitu. Kalau perkara nanti ternyata memang dia bohong atau ya dia nggak mengatakan yang sesungguhnya, itu adalah next problem gitu ya. Sampai ketika hal itu ketahuan bahwa dia bohong, oh ya berarti problemnya dia adalah berbohongnya itu gitu. Jadi tapi bukan masalah trustnya dia, tapi lagi-lagi gimana cara percaya sama orang, caranya ya udah percaya aja gitu. Jadi nggak ada cara, nggak ada cara step 1, 2, 3, 4 tuh nggak ada, stepnya satu aja, just do it gitu. Ya udah percaya aja sama dia gitu, kayak gitu. Oke, berarti gimana cara kita untuk mengurangi rasa curigaan adalah dengan kita memilih untuk bisa percaya dengan orang lain. Mm-mm. Oke, setuju banget nih. Nah, sebelum kita ngebahas tentang hubungan yang sehat nih Mbak Desi, gimana sih Mbak caranya biar kita itu bisa memaafkan kejadian pahit di masa lalu itu, dan mungkin positive people yang pernah punya pengalaman toxic relationship gitu ya, itu mungkin bukan hal yang mudah untuk bisa dimaafkan, untuk bisa bangkit lagi. Nah, gimana sih Mbak caranya biar kita bisa segera kembali berproses lagi? Oke. Karena di sini ada yang curhat nih Mbak. Di sini ada Putri Dwi Harlianti bilang gimana sih caranya percaya lagi sama orang setelah diselingkuhi. Mungkin dari Mbak Desi ada tipsnya. Oke. Kalau yang berhubungan dengan pasangan ya, trust issue yang berhubungan dengan pasangan itu banyak yang saya apa ya, kalau saya alami gitu ya dari berbagai kasus, itu ternyata masalahnya adalah trust issue pada diri sendiri gitu sebenarnya. Jadi kalau teman-teman merasa punya sulit untuk percaya pada diri sendiri, itu kebanyakan karena dia tidak percaya pada dirinya sendiri gitu. Jadi trust issue itu adalah terhadap diri sendiri, bukan terhadap orang lain sebenarnya. Pengaruhnya ke sana. Jadi biasanya Gimana kalau tuh Mbak maksudnya? jadi misalnya nih kalau ngobrol gitu ya klien ya, yang itu dia masalah dia curigaan gitu, saya akan tanya, kamu sendiri
percaya nggak dengan diri kamu sendiri gitu? Percaya nggak kalau kamu orang baik? Percaya nggak kalau kamu punya kelebihan-kelebihan? Percaya nggak kalau kamu orangnya bisa dipercaya? Percaya nggak bahwa kamu tuh intinya kamu tuh baik gitu? Kamu tuh layak diperlakukan baik, percaya nggak? Itu kebanyakan dari mereka tuh nggak, gitu loh. Kebanyakan dari mereka merasa, ya itu, entah karena mungkin banyak pengalaman ya di masa lalu ya, kayaknya dia dikecewakan, dia suka pernah beberapa kali dikhianati misalnya. Jadi kayak akhirnya tumbuh bahwa ya atas dasar pengalaman itu, jadi kayaknya saya nggak, dia pun menilai dirinya tidak terlalu baik, gitu. Kenapa sih orang cenderung mengkhianati saya? Ya mungkin karena saya tidak terlalu layak untuk dipercaya. Saya tidak terlalu layak untuk disayang. Saya tidak terlalu layak untuk dipertahankan. Itu akhirnya yang berkembang. Sehingga sebenarnya rasa percaya itu balik ke diri sendiri dulu gitu. Kalau misalnya dia mau gitu ya, mau gimana sih percaya sama orang lain, gimana cara membangkitkan itu, benerin dulu deh rasa percaya terhadap diri sendiri gitu. Biasanya itu prosesnya. Kalau memang dia masalahnya itu ya, prosesnya biasanya nggak singkat ya. Artinya yang tadinya mau ngebahas soal relationship gitu misalnya ya, nanti beralih dulu nih konselingnya soal pribadi jadinya, tentang ya klinis gitu ya, tentang dirinya dia sendiri dulu gitu, perbaiki dulu cara nilai, cara pandang dia terhadap dirinya gitu. Karena itu tadi kan pilihan ya, pilihan dia mau percaya apa tidak sama orang lain, sehingga yang penting terhadap dirinya sendiri dulu gitu. Biasanya orang yang seperti itu seolah dia bergantung pada orang lain dalam mengembangkan self esteemnya tuh, bergantung pada orang lain. Jadi gini, kalau misalnya saya punya pasangan, artinya saya baik karena ada yang mau sama saya. Baik dalam arti kata kualitas ya, kualitas saya baik karena ada yang mau sama saya. Tapi kalau nggak ada yang mau sama saya, berarti saya kurang baik gitu. Itu kan artinya apa? Penilaian dia bergantung pada orang lain gitu. Bergantung pada orang lain, sehingga dia tidak bisa menilai dirinya sendiri itu baik atau tidak. Nah, padahal itu tidak terlalu baik seperti itu ya. Kita kan jangan melulu bergantung pada orang lain. Harus bisa bergantung pada diri sendiri. Jadi terlepas dari saya punya pasangan atau tidak, tapi saya meyakini bahwa saya baik adanya. Gitu. Nah itu tuh penting gitu. Sebelum memulai hubungan itu penting. Sehingga ketika pasangannya mau baik mau buruk, itu tidak akan terlalu berpengaruh pada self esteemnya dia. Kayak gitu. Oke, Gitu. wah aku setuju banget dan aku jadi mulai paham gitu Mbak. Bener apa yang tadi Mbak Desi jelasin gitu ya ke kita soal gimana sih caranya biar kita tuh bisa berdamai dengan toxic relationship yang mungkin membuat kita tuh mengalami trust issue yang seringkali ditanyain juga nih sama positive people. Nah, tadi insight dari Mbak Desi adalah bisa jadi justru kita tuh bukan trust issue ke orang lain, tapi kita trust issue ke diri sendiri. Gara-gara pengalaman pahit di masa lalu itu tadi, kita jadi mempertanyakan diri kita, keberhargaan diri kita, self worth kita. Kayak emang aku nih sudah menjadi orang baikkah untuk bisa mungkin memulai hubungan lagi seperti itu. Nah, setuju banget sama penjelasan Mbak Desi tadi. Untuk memulai sebuah hubungan kita harus percaya dulu, percaya tentang apapun yang kita miliki, dan kita harus yakin dulu nih sama diri kita sendiri sampai akhirnya kita berhasil untuk membuka hati lagi nih kepada orang lain. Oke. Nah, setuju banget nih sama penjelasan Kak Desi di sini. Semoga positive people juga makin terinsight ya. Oke, tadi ngomongin terkait dengan healthy relationship nih, hubungan yang sehat, dan Mbak Desi sendiri sudah memiliki pengalaman 20 tahun nih menjalin sebuah hubungan rumah tangga yang Masya Allah banget, keren banget. Nah, kalau dari Mbak Desi sendiri nih, menurut Mbak Desi hubungan yang sehat itu seperti apa sih Mbak? Nah, ini saya kaitkan dengan tadi yang awal kita bahas ya. Jadi hubungan yang baik itu hubungan yang bisa membuat masing-masing pasangannya menjadi
individu yang utuh yang bisa terus berkembang gitu. Kita Hmm. kan sebagaimana halnya waktu ya yang terus maju ke depan gitu kan. Jadi kita pun secara fitrah juga ya maju ke depan gitu. Umur juga kan maju ke depan gitu ya, nggak ada yang diam di tempat apalagi mundur. Jadi yang dikatakan Mhm. sehat adalah, dan juga gini, manusia itu kan ada tahapan perkembangan ya, tahapan perkembangan Benar. hidup gitu ya. Waktu menikah mungkin usia 20-an, lalu nanti berkembang 30-an, 40-an dan seterusnya sampai usia tua gitu. Nah, jadi pasangan yang sehat itu adalah pasangan yang bisa saling mendukung, saling mensupport pasangannya untuk bisa sama-sama melewati tahapan perkembangan itu gitu. Jadi Oke. sama-sama maju ke depan gitu. Jadi bukan yang sama-sama diam di tempat atau bahkan salah satu menghambat gitu, apalagi bikin mundur Mhm. gitu. Jadi yang sehat itu adalah ya yang sama-sama maju ke depan dalam berbagai hal gitu. Sebenarnya itu sih apa patokan ya tolak ukur yang bisa kelihatan tuh itu kamu menjadi orang yang lebih baik nggak ketika bersama pasangan kamu gitu. Minimal kamu tetap menjadi diri kamu deh gitu ya, minimal aja, nggak yang kamu tiba-tiba berubah jadi yaitu lebih buruk, kinerjanya lebih nggak bagus, terus kayaknya menjauh dari orang, dari keluarga, nggak seperti itu gitu. Itu tolak ukur Mhm. sih. Oke, setuju banget. Penjelasan dari Kak Desi, hubungan yang sehat adalah di mana kita dan pasangan itu bisa saling berproses untuk maju ke depan. Mungkin Kak Desi boleh dong sharing sedikit pengalamannya terkait mungkin contohnya pengalaman dari Kak Desi sendiri untuk bisa maju ke depan bersama pasangan itu seperti apa sih Kak? Hmm. Yang apa ya sulit tuh gini, kita harus bisa berusaha untuk memahami pasangan ya. Nah, waktu di Hmm. awal-awal itu kan bukan egois ya, tapi lebih banyak kan kayak kita ingin dimengerti. Apalagi perempuan kan, kamu kok ngertiin, kamu nggak ngertiin aku gitu kan. Kita lebih pengen dimengerti gitu kan. Belum lagi yang kalau perempuan nggak ngomong A, B, C, kamu nggak ngerti ya, mestinya kamu ngerti gitu. Dikira pasangannya cenayang gitu kan ya, bisa bisa baca pikiran, padahal kan enggak ya. Komunikasi gitu yang penting. Dan udah dikomunikasikan saja, belum tentu tersampaikan gitu. Kadang hmm, ya kadang perempuan juga sering ya, kamu marah ya? Enggak kok. Tapi ngomongnya ketus gitu kan. Ya, lagi kesel ya? Enggak kok. Ya, ngomongnya kenceng gitu ya. Jadi sebenarnya marah apa enggak gitu kan, antara yang diucapkan dengan intonasinya aja beda. Jadi bahkan komunikasi itu pun ternyata tidak semudah itu gitu. Nah, banyak sekali yang memang harus dibenahi. Dan saya gini, ya pasti ada, mungkin ada juga teman-teman yang tahu ya, udah lebih dari 20 tahun, lebih lebih lama lagi dari saya gitu ya. Saya yang 20 tahun aja bisa bilang bahwa ya pembelajaran saya belum berhenti sampai di sini gitu. 20 tahun bukan berarti yang oh ya udah lewat ya udah enak-enak aja. Ini belum, masalah lain mah banyak lagi gitu kan. Jadi setiap tahun pasti ada masalahnya. Tapi selalu adalah kuncinya bagaimana kita berusaha untuk memahami pasangan ya. Kalau dia pun melakukan hal-hal yang kita nggak suka gitu ya, kita pertanyakan dulu kenapa dia melakukan itu ya, gitu. Apa yang bikin saya nggak suka ya? Apa yang bikin ngeganjel di saya ya? Gimana caranya ya supaya saya bisa menyampaikan yang saya rasakan tanpa dianya merasa disakiti gitu loh, tanpa ngerasa ya apa dipojokkan atau malah barik gitu. Nah itu proses yang nggak sebentar gitu ya. Hmm, apalagi kalau misalnya ada teman-teman yang menikahnya apa cepet gitu ya, belum sempat kenal terlalu lama dengan pasangan tapi sudah menikah, jadi kayak ngerasa aduh belum terlalu kenal gitu. Itu nggak masalah gitu, itu bukan suatu problem yang harus kayak entahlah pacaran lama dulu gitu. Jangan salah, saya juga punya teman yang udah kenal 10 tahun, lalu menikah, ya 5 tahun kemudian bercerai gitu. Jadi kayak, lah kemarin 10 tahun ngapain aja gitu kan. Jadi kayak nggak jaminan gitu, nggak jaminan. Ada yang baru kenalnya 3 bulan, ya udah menikah langgeng terus lama juga ada. Jadi nggak jaminan. Yang membantu adalah bagaimana dalam prosesnya itu masing-masing mau ya, kemauan. Kalau saya melihatnya kemauan.
Kuncinya adalah kemauan. Kamu mau nggak menjalin hubungan yang baik dengan pasanganmu? Kalau kamu mau, pasti kamu akan melakukan upaya untuk mempertahankan itu, untuk memperbaiki kalau ada yang kurang, untuk menerima segala kondisi pasangan, untuk menerima diri sendiri, ya. Nah, di situ. Jadi sampai sekarang pun ya, karena kan kita juga sebagai manusia ada berkembang ya. Mungkin dulu suka melakukan ABCD, sekarang yang suka dilakukannya hal lain lagi gitu ya. Jadi pasti orang tuh berkembang ya, berubah-ubah kan dinamis. Nah, jadi kita masih terus memahami pasangan. Pembelajaran sampai sekarang sih saya itu ya. Jadi kita berusaha untuk memahami. Nomor satunya adalah kita memahami dulu. Kita berusaha untuk memberi dulu. Memberi. Memang berharap untuk diberi kembali gitu ya. Tapi jadi sekarang saya selalu ingetin teman-teman juga, kalau dalam berpasangan tuh kalian berlomba-lombalah untuk memberi gitu loh. Berlomba-lombalah memberi, nanti otomatis kamu akan diberi balik deh gitu. Jadi nggak usah nunggu diberi duluan, ya nggak usah nunggu misalnya, saya maunya dibaikin duluan baru nanti saya baik sama kamu gitu. Ya kalau kayak gitu bisa-bisa lama gitu kan, karena nggak tahu. Tapi berpikir bahwa gimana caranya saya bisa memberi, bagaimana caranya saya bisa selalu memenuhi kebutuhannya, apa yang dia butuhkan, itu selalu berlomba-lomba di sana gitu ya. Kebanyakan sih yang melakukan itu lebih bisa sukses ya, menjalin hubungan yang harmonis gitu. Oke, benar. Berarti walaupun sudah menjalin hubungan selama 20 tahun, tapi di dalam prosesnya tetap banyak pembelajaran yang sampai sekarang juga masih dilakukan ya, Mbak Desi ya. Nah, Iya. hubungan itu juga dinamis ya, Mbak, ya. Banyak banget hal baru mungkin yang bisa terjadi, dan kuncinya adalah kemauan kita untuk bisa percaya dan selalu memberi kepada pasangan kita. Betul. Oke, nah kalau menurut Mbak Desi nih, gimana sih caranya biar kita tuh bisa membangun hubungan yang sehat? Selalu aktif untuk mencari tahu sih, selalu aktif untuk mencari tahu apa yang diri kita sendiri ya kita butuhkan gitu. Banyak orang yang merasa menomorsatukan pasangan juga akhirnya melupakan kebutuhan diri sendiri. Ini mungkin terkait dengan topik self love ya, yang juga sering diangkat ya belakangan ini ya. Jadi dia punya kecenderungan untuk memberinya sih bagus ya, memberi perhatian, kasih sayang kepada orang lain, pasangan, anak-anak gitu ya, orang tua. Tapi lupa bahwa dirinya sendiri juga perlu disayang gitu. Dirinya sendiri juga punya kebutuhan. Nah, jadi pertama itu tahu dulu, saya butuh apa, saya punya kebutuhan apa. Itu sehingga kita juga perlu menyampaikan kepada pasangan kebutuhan-kebutuhan kita ini, ya. Jadi ya kalau yang tadi saya bilang kita berlomba-lomba memberikan ya, berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan pasangan, bukan berarti kita mengabaikan kebutuhan diri sendiri, bukan berarti begitu gitu loh. Tetapi kita tahu dulu apa yang kita butuhkan, lalu kita berlomba memberikan. Kan karena saling berusaha untuk memenuhi kebutuhan, pasti akan ada saat dimana pasangan bertanya ke kita, apa yang kamu butuhkan gitu kan. Pasangan juga mau memenuhi kebutuhan kita kan. Nah pada saat itu kita harus bisa bilang dengan jelas, oh iya saya butuhnya ABCD, saya senang deh kalau kamu melakukan ABCD, saya kurang suka kalau kamu melakukan ABCD. Itu harus jelas gitu, bukan berarti kita berusaha memenuhi pasangan, tapi ketika ditanya kamu butuh apa, oh enggak, saya enggak perlu apa-apa sayang, enggak mungkin gitu loh. Pasti kamu juga butuh sesuatu gitu, jangan munafik gitu loh. Itu harus disampaikan, bukan masalah munafik. Kalau seseorang tidak bisa mengungkapkan apa yang dia butuhkan, nah itu juga agak tanda-tanda tuh, itu agak tanda-tanda yang ada yang perlu diperbaiki sedikit deh dalam dirimu gitu. Karena setiap orang pasti punya kebutuhan dan harapan yang ingin dia penuhi gitu. Oke, benar banget. Terkait dengan tadi ya, gimana caranya memiliki hubungan yang sehat adalah dengan dimulai dari diri kita sendiri dulu. Kita harus berhasil mencintai diri kita sendiri sampai akhirnya kita memberi cinta itu untuk orang lain ya. Dengan terus memberi sampai ketika mungkin pasangan kita mulai bertanya gitu ya, kita butuhnya apa, maka kita harus berusaha untuk tetap terbuka gitu, biar
pasangan kita lebih mudah gitu ya untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Biasanya kan Mm-mm. kalau cewek kode-kodean gitu ya Mbak ya. Suka Sering nggak kali, jelas gitu iya. pesan yang disampaikan. Kadang-kadang bukan kadang Mm-mm. sering banget kodenya tuh salah gitu, salah tangkap kode. Nah itu yang bikin runyam Bener, sebenarnya. bener. Mm-mm. Oke, nah ini tadi juga ada yang nanya ini Mbak, tips dong biar Hmm. hubungannya biar langgeng nih gimana Mbak Desi? Mungkin Nah, ala Mbak Desi. kalau buat langgeng ya pasangan eh, pasangan gitu ya biar terus-terusan gitu. Jangan lupa juga untuk dengan sengaja menyediakan waktu untuk berduaan, untuk quality time gitu ya. Jadi kayak misalnya kan biasanya kalau sudah menjalani suatu hubungan gitu ya, apalagi pernikahan gitu ya, udah terjebak dalam rutinitas gitu ya. Itu yang banyak terjadi tuh, terjebak dalam rutinitas. Jadi kayak suatu hal yang biasa gitu. Padahal kalau kayak dulu mungkin kayak disebutnya adalah pacaran gitu kan. Pergilah berduaan aja kalau misalnya udah punya anak ya udah anak-anaknya tinggal di rumah dititipin orang tua nih pergi berduaan aja, ngobrol berduaan aja gitu kan. Itu harus tetap dijaga gitu. Jadi bukan suatu hal yang kayak take for granted ya. Artinya, ya kan kamu memang kamu suami saya, sudah seharusnya kamu antar jemput saya. Itu nggak ada gitu. Sudah seharusnya istri itu kan memang masak untuk suami dan anak-anaknya udah seharusnya kamu begitu itu nggak ada. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang semua perilaku kita adalah pilihan. Bisa aja loh pasanganmu memilih untuk tidak melayani kamu gitu loh. Bisa aja loh pasangan kamu nggak mau masakin buat kamu gitu. Tapi kan dia memilih untuk melakukan tersebut. Nah itu harus dihargai. Ya jadi selalu ada menghargai pasangannya bahwa yang dia lakukan itu adalah sebuah pilihan yang dengan sengaja dia lakukan untuk menyenangi pasangannya gitu. Jadi jangan lupa tuh dengan sengaja liburan bareng, dengan sengaja melakukan hal-hal yang seru berduaan gitu kan. Dengan sengaja berusaha kayak bikin surprise gitu tuh harus selalu ada. Jadi jangan udahlah dia udah pasangan saya dia nggak akan kemana-mana ini jangan salah dia bisa kemana-mana kalau dia mau gitu kan. Jadi kita juga harus secara aktif berusaha untuk membuat dia betah gitu ya dengan bersama kita di lingkungan kita gitu. Oke, benar. Mungkin kalau bisa aku highlight ya, teman-teman, tipsnya biar punya hubungan yang langgeng adalah jangan lupa untuk tetap punya waktu untuk berdua gitu. Walaupun Mm-mm. mungkin awalnya dari yang pacaran jadi awalnya sering banget keluar, kalau udah nikah juga tetap harus dilaksanakan gitu ya Mm-mm. kebiasaan-kebiasaan yang dulu yang membuat mungkin hubungannya jadi semakin dekat kayak gitu. Oke, mungkin kita akan lanjut Q&A ya Mbak Desi ya bareng Positive Hmm. People di sini yang pastinya udah banyak banget nih nulis pertanyaan di sini. Ini ada aku pilih beberapa pertanyaan yang menarik dan banyak relate gitu ya Mbak Desi. Hmm. Dari Reza Halifa nih Mbak Desi. Kak, apakah hubungan di mana salah satu pasangan itu selalu mengalah adalah satu bentuk yang sehat? Oke. Seringkali tidak ya, seringkali tidak gitu. Kalau ada kayak kata mengalah itu kan seolah-olah ada yang kalah, ada yang menang gitu ya. Oh iya deh saya ngalah gitu loh. Saya ngalah supaya kamu menang gitu. Seperti itu. Padahal yang dilakukan adalah bukan mengalah, tapi berkompromi gitu. Berkompromi. Jadi Oke. karena kan pasangan itu bukan ini ya, bukan suatu mengadu ya, mengadu yang siapa menang, siapa kalah, siapa lebih baik, siapa lebih buruk. Bukan begitu. Pasangan itu kan satu tim. Jadi ketika ada perbedaan atau ada konflik yang dilakukan adalah kompromi gitu. Memang secara teknisnya ada yang kayak ya mungkin disebutnya ya itu namanya mengalah dong. Sebenarnya bukan mengalah ya. Kalau saya karena kata-kata itu jadi negatif gitu bawanya gitu. Bukan mengalah ya. Mungkin kalau mau dibilang bahasa kerennya mengalah untuk menang gitu. Tapi lagi-lagi kalau mengalah untuk menang tuh jadi kayak seolah harus ada yang menang, harus ada yang kalah gitu. Ya enggak, kalau di pasangan tuh enggak ada yang kayak begitu gitu. Jadi bukan istilahnya bukan mengalah, berkompromi. Nah, berkompromi itu juga harus seimbang ya. Artinya kalau dia merasa
ya tanda kutip mengalah melulu, artinya bisa jadi ada hal-hal kebutuhan yang dalam dirinya yang cenderung dia abaikan. Nah, itu yang tadi saya bilang ya. Kita harus perhatiin diri sendiri juga dulu gitu. Jangan merasa kayak udah pokoknya saya mendahulukan pasangan, yang penting pasangan happy, saya mah belakangan aja. Nah, itu konsep dirinya kurang solid gitu ya. Itu kurang kurang solid. Karena semua manusia pasti punya kebutuhan gitu loh. Hampir nggak mungkin dia nggak punya. Kalau dia mengalahkan atau mengabaikan, itu juga bukan kebiasaan yang sehat sih kalau saya lihatnya. Oke, nah setuju sama penjelasan dan jawabannya Kak Desi ya. Namanya dalam suatu hubungan itu yang penting adalah bukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi gimana cara kita untuk bisa saling berkompromi sampai akhirnya kita bisa majunya tuh barengan gitu, berproses Betul, itu barengan. betul. Seperti itu. Oke, thank you Kak Desi. Semoga menjawab pertanyaannya ya Kak Reza Khalifah. Oke, Kak Desi, mungkin ini ada satu pertanyaan lagi ya sebelum kita akhiri karena nggak kerasa banget nih udah hampir 1 jam kita Instagram live bareng. Oke, sebentar. Ini ada pertanyaan menarik yang juga sering gitu ya ditanyakan dari Kak Nur Siahyun. Bagaimana cara melewati fase toksik namun tidak dengan berpisah? Bisakah diperbaiki? Oke, bisa. Kalau ditanya bisa. Tapi langkah awalnya adalah kedua belah pihak menyadari adanya perilaku toksik itu, gitu. Yang sering terjadi adalah si pelaku itu tidak mengakui, gitu, tidak mengakui atau tidak merasa melakukan hal yang toksik. Nah, itu agak sulit, ya, agak sulit karena kalau dia tidak merasa melakukannya, lalu dia tidak mau berubah gitu ya, tidak mau merubah perilakunya itu, ya bisa mandek gitu, jadinya nggak kemana-mana hubungannya. Tapi kalau masing-masing bisa mengkomunikasinya dengan baik, lalu kedua belah pihak menyadari bahwa ada kesalahan dari dua-duanya ya, ada kesalahan dari dua-duanya, lalu dua-duanya mau merubah perilaku, ya itu bisa sekali gitu. Yang sulit adalah ketika salah satu yang si pelaku gitu ya misalnya ya tidak merasa melakukannya dan ya tetap terus mau melakukan toksiknya itu, ya itu agak sulit. Tapi kalau dua-duanya bisa menyadari bahwa ada yang salah nih di hubungan kita, lalu dua-duanya mau memperbaiki, mah ya bisa, kok bisa banget. Oke, berarti jawabannya adalah bisa tidak ya memperbaiki hubungan yang toksik adalah bisa jika si pelaku itu mau menyadari kesalahannya, dia sadar dia telah berbuat suatu kesalahan dan mau untuk berubah gitu, untuk menjadi lebih baik. Jadi ya kedepannya baik kita maupun pasangan bisa terus berproses bersama gitu, tidak ada yang merasa ada yang tertinggal, tapi bisa berproses untuk maju bareng-bareng kayak gitu. Iya, karena bisa jadi si pelaku tidak menyadari kalau dia melakukan itu, gitu. Bisa jadi begitu. Oke, mungkin kita bisa membantu menyadarkan pelaku juga ya. Mungkin dengan cara begini nih kurang tepat gitu. Coba dikomunikasikan dulu ya Kak Desi ya. Oke, siap. Udah jelas banget nih. Thank you Kak Desi atas Sama-sama penjelasannya dan juga sharingnya malam hari ini. Mungkin kalau aku bisa rangkum sedikit ya IG Live kita malam hari ini. Gimana sih caranya memiliki hubungan yang sehat adalah dengan pertama hubungan yang sehat itu seperti apa? Hubungan yang sehat adalah dimana kita dan pasangan itu bisa saling maju, terus berkembang bersama-sama. Tidak ada yang merasa dirugikan, tapi justru kita bisa saling maju, berproses, bertumbuh bersama. Dan gimana sih caranya? Yang penting adalah kita coba untuk bisa berusaha saling memberikan, memenuhi kebutuhan pasangan kita dan juga coba untuk me time dan juga untuk saling terbuka gitu ya dengan pasangan sampai akhirnya kita bisa nih untuk lebih mengerti kebutuhan pasangan itu sendiri. Nah, oke. Mungkin kalau dari Mbak Desi sendiri nih ada closing statement nggak nih buat positive people di sini? Oke. Dalam menjalin hubungan itu adalah
sebuah hard work ya, kerja keras ya. Kerja keras oleh kedua belah pihak untuk make it work gitu. Bahasa Indonesia apa sih untuk bisa menjalankannya ya. Jadi pasangan yang harmonis itu bukan magic yang tiba-tiba terbentuk, enggak ya, tapi built based on hard work gitu loh, oleh kedua belah pihak. Jadi walaupun misalnya kamu mencari pasangan yang cocok supaya nanti hidupannya langgeng dan harmonis, enggak gitu juga. Cocok tetap bisa ada konflik. Kalau kita tidak berupaya ya bisa hancur juga. Lalu bukan juga harus mencari yang pasangan yang cocok banget gitu supaya itu enggak juga. Ada orang yang sama pasangannya bertolak belakang tapi bisa harmonis. Jadi intinya adalah pertama kemauan. Ya, adanya kemauan, kamu mau nggak menjalani hubungan dengan dia, dengan pasanganmu. Dengan adanya kemauan berarti diikuti dengan adanya aksi atau upaya untuk yaitu hard work itu, untuk melakukan berbagai upaya untuk saling memenuhi kebutuhannya dan mencari pemenuhan kebutuhan diri kita sendiri. Intinya itu sih, dan komunikasi ya, selalu menjaga komunikasi. Oke, wah keren banget. Terima kasih banyak Mbak Desi atas waktunya malam hari ini Sama-sama. dan juga sharingnya. Insya Allah bermanfaat buat kita semua ya. Amin, Amin. amin, Allahumma Oke, amin. Mbak Desi, mungkin positive people di sini yang pengen kenal lebih lanjut nih sama Mbak Desi bisa follow atau ngikutin Mbak Desi melalui apa aja nih Mbak Desi? Oke, di Instagram ya ada @desielsanti. Kemudian ada websitenya kalau mau konseling atau mau ceki-ceki yang lainnya desielsanti.com ya. YouTube juga ada walaupun nggak banyak videonya tapi ada. Facebook ada standar ya, paling itu sih. Ya dari Instagram aja info lainnya sudah dapat kok. Oke, siap. Jangan lupa di follow ya teman-teman Iya. @desielsanti. Oke deh, teman-teman Positive People, jangan lupa juga untuk follow podcast dan Instagramnya APDC. Oke, itu aja yang bisa kita sampaikan di sharing malam hari ini. Terima Kurang kasih lebihnya ya. mohon maaf. Terima kasih banyak Mbak Desi atas waktunya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam. wabarakatuh. Malam.